Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prayoga Hidayat. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Pada video sebelumnya sudah kita bahas jika ada pertidaksamaan yang berbentuk pecahan seperti ini, ada fx dibagi dengan gx, nanti bisa pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian tanda pertidaksamaannya di sini bisa kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Sebelah kanan nanti di sini juga bisa 0, bisa juga angka atau fungsi yang lain. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, yaitu pastikan ruas kanan di sini sudah 0 dulu. Yang ruas kanan bagian sini. Kalau belum 0, nanti kita pindah ke ruas kiri dan jangan lupa hindari kali silang. Kemudian nanti ruas kiri kita ubah dalam bentuk perkalian faktor. Nah, kalau sudah dalam bentuk faktor, kita cari pembuat 0 bagian pembilang dan penyebutnya. Kemudian pembuat 0 tersebut kita masukkan ke garis bilangan dan tentukan tanda hasilnya. Nah, langkah terakhir tinggal kita ambil HP-nya dari tanda hasil di garis bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, langsung kita bahas contoh-contoh soalnya. Yang pertama dulu, tentukan interval penyelesaian dari x-7 dibagi 3x plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nanti kita nyari interval penyelesaiannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ruas kanannya sudah 0. Jadi kita nanti lompat ke sini. Kemudian ruas kiri di sini juga sudah dalam bentuk faktor, atas bawah sudah faktor. Nah, tinggal kita cari pembuat 0, pembilang dan penyebutnya. Oke, pembilangnya yang atas di sini x-7, pembuat 0-nya kalau ini x-nya sama dengan 7. Kemudian yang bawah 3x plus 1, ini nanti jadi 0 kalau x-nya sama dengan min 1/3. Nah, bagi yang belum lancar langsung kayak gini nanti bisa dioret-oret dulu. Yang bagian sini 3x plus 1, ini nanti harus sama dengan 0. Kita pindah, 3x sama dengan min 1, x-nya sama dengan min 1/3. Dapatnya dari sini. Kalau udah bisa langsung aja, nggak usah dioret-oret. Gitu ya. Lanjutkan langkah selanjutnya. Dari kedua pembuat 0 tersebut, kita masukkan ke garis bilangan. 7 sama min 1/3 ini. Garis bilangannya berarti yang di kiri min 1/3, yang di kanan di sini 7. Jangan lupa buntet bolongnya. Di sini bolong karena 1/3 ini di bagian penyebut. Penyebut selalu bolong. Kemudian ini buntet karena di soal boleh sama dengan atau ada tanda sama dengannya. Jadi di sini buntet bunterannya. Kemudian kita tentukan tanda hasilnya tiap daerah di sini. Misalkan kita ambil x-nya sama dengan 0 di bagian tengah sini. 0 kalau kita masukkan ke sini, 0 dikurangi 7 dibagi 3 kali 0 tambah 1. Kalau kalian hitung nanti hasilnya di sini negatif. Jadi tengah ini tandanya negatif, yang lain nanti tinggal diselang-seling. Jadi yang kiri nanti positif, kanan juga positif. Nah, yang diminta di sini yang hasilnya kurang dari 0. Jadi di garis bilangan yang diambil yang tandanya negatif di bagian sini. Nah, sehingga interval x-nya di antara min 1/3 dan 7. Tapi 7-nya di sini ikut, min 1/3-nya nggak ikut. 7-nya pakai sama dengan. Ini adalah interval penyelesaian soal yang nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Perintahnya masih sama. Tentukan interval penyelesaian dari x-3 per x² min 8x plus 7 kurang dari sama dengan 0. Pakai langkah-langkah kayak tadi. Ini ruas kanan dah 0. Ruas kiri ini kita ubah dalam bentuk faktor. Ini kan yang bawah belum pemfaktoran. Oke, yang bawah kita ubah. x² min 8x plus 7 kita faktorkan jadi x-1 dikali x-7. Yang kita gunakan nanti yang pertidaksamaan yang ini dalam bentuk faktor semua.
Nah, kemudian karena ada faktor, kita cari pembuat nol masing-masing pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya yang atas, yang bagian X min 3 itu, ini jadi 0 kalau kita ganti X-nya sama dengan 3. Pembuat nolnya 3, yang bawah, ini jadi 0 kalau X-nya 1, ini jadi 0 kalau X-nya sama dengan 7. Nah, dari 3 pembuat nol ini, kita masukkan ke garis bilangan. Garis bilangannya kalau kita urutkan, yang kiri nanti X sama dengan 1, kemudian 3, kemudian 7. Buntot bolongnya diperhatikan, ini bolong karena di bagian penyebut, 7 juga bolong. Ini 3 buntot karena di sini ada tanda sama dengannya. Kemudian kita cari tanda hasilnya. Misalkan kita masukkan X sama dengan 0 di bagian paling kiri sini. 0 kalau kita masukkan, 0 min 3, min 3, 0 min 1, min 1, 0 min 7, min 7. Yang bawah ini kan nanti jadinya positif, yang atas negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi yang paling kiri ini nanti tandanya negatif. Selang-seling, positif, negatif, positif. Nah, yang kita ambil yang hasilnya di soal yang diminta kurang dari 0. Jadi yang hasilnya negatif, kita ambil yang tandanya negatif. Ada 2 daerah, 1 dan 2. Interval X-nya di sini yang sebelah kiri 1. Tapi satunya nggak ikut ya. Kita tulis X kurang dari 1. Yang bagian sini di antara 3 dan 7, tapi 3-nya ikut. 7-nya nggak ikut. 3 pakai sama dengan, 7 nggak pakai sama dengan. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Perintahnya sama, tentukan interval atau himpunan penyelesaian. Dari pertidaksamaannya, 3x kuadrat min 5x plus 4 per x plus 1 lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat ruas kanannya belum 0. Kita ingat langkahnya tadi, jika belum 0 pindah ke ruas kiri, hindari kali silang. Jadi maksudnya nanti X plus 1 ini jangan dikalikan kedua, tapi 2-nya yang kita pindah ke kiri dulu. Nah, jadi seperti ini ya, 2 ke kiri jadi min 2, lebih dari sama dengan yang kanan 0. Nah, baru dari sini kita samakan penyebutnya. Di situ kan penyebutnya ada X plus 1, jadi ini kita kali X plus 1 per X plus 1. Penyebutnya sama-sama X plus 1. Kita tulis per X plus 1 itu yang bawah. Ini tetap. Nih. Kemudian yang ini kita kalikan. Min 2 kali X, min 2 kali 1. Jadinya min 2X, min 2. Yang atas itu kalau kita hitung, 3X kuadratnya tetap. X-nya jadi min 7X. Kemudian yang belakang jadi plus 2. Kita faktorkan jadi seperti ini. Nah, yang kita gunakan yang pertidaksamaan paling akhir ini, karena sudah dalam bentuk faktor. Selanjutnya kita cari pembuat nol masing-masing pembilang dan penyebut. Yang atas ini jadi 0 kalau X-nya per 3. Yang ini jadi 0 kalau X-nya 2. Dan yang bawah yang penyebutnya jadi 0 kalau X-nya min 1. Nah, selanjutnya 3 pembuat nol ini kita masukkan ke garis bilangan. Kita urutkan. Yang kiri nanti min 1, selanjutnya sepertiga, selanjutnya 2. Buntet bolong. Ini bolong karena bagian penyebut, ini buntet karena ada tanda sama dengannya. Oke. Yuk kita ambil angka buat menentukan tanda hasilnya. Ambil X sama dengan 0 misalkan di sini. 0 kita masukkan ke sini, 0 dikurangi 1, min 1, 0 dikurangi 2, min 2. Kalau kita kalikan hasilnya positif. Yang atas positif, yang bawah 0 tambah 1 kan 1. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Jadi yang daerah di sini tandanya positif. Yang lain tinggal diselang-seling. Negatif, negatif, sampingnya positif. Yang diminta yang hasilnya lebih dari 0, jadi yang hasilnya positif. Ada 2 daerah,
bisa di sini atau di samping sini. Yang daerah pertama ini interval X-nya di antara -1 dan sepertiga, tapi sepertiganya ikut. Ini pakai sama dengan. Atau yang kanan 2 ke kanan, X lebih dari sama dengan 2. Ini himpunan penyelesaian soal yang nomor 3. Yuk lanjut. Soal selanjutnya soal nomor 4. Perintahnya tetap tentukan interval penyelesaian dari X-6 per X-3 lebih dari sama dengan X-2 per X plus 1. Ini ruas kanan juga belum 0. Ingat ya, kalau belum 0 jangan dikali silang, tapi yang kanan ini pindah ke sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ruas kiri kita ubah-ubah dulu, kita samakan penyebutnya. Di sini ada X-3 sama X plus 1. Jadi yang ini kita kali dengan X plus 1 per X plus 1, yang sini kita kali dengan X-3 per X-3. Nanti kan ini penyebutnya sama-sama X plus 1 dikali X-3. Kita tulis per ini. Yang atas kalikan X-6 dikali X plus 1, kalikan 1, 1. Hasilnya nanti X kuadrat min 5X min 6. Dikurangi, ini juga kalikan 1, 1. Hasilnya X kuadrat min 5X plus 6. Dikurung dulu. Kita hitung, X kuadratnya nanti hilang, min 5X juga hilang. Min 6 dikurangi 6 hasilnya min 12. Jadi yang atas min 12, yang bawah tetap. Yang kita gunakan yang pertidaksamaan paling akhir ini. Oke, selanjutnya kita cari pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Di sini yang atas nggak ada X-nya, jadi nggak ada pembuat 0-nya. Yang bawah ini jadi 0 kalau X-nya sama dengan min 1, atau di sini X-nya sama dengan 3. Dua pembuat 0 ini kita masukkan ke garis bilangan. Kita urutkan, yang kiri X sama dengan min 1, yang kanan X sama dengan 3. Bolong semua karena di bagian penyebut. Yuk, kita ambil X buat menentukan tanda hasilnya. Di sini ambil 0 lagi. 0 plus 1, 1, 0 min 3, min 3. Yang bawah kalau dikalikan hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi ini tandanya positif. Selang-seling kanan kirinya, negatif sama negatif. Yang diminta yang hasilnya lebih dari 0, jadi hasilnya positif di bagian tengah ini. Nah, jadi interval X-nya di antara min 1 dan 3. Kita tulis seperti ini himpunan penyelesaiannya. Ini penyelesaian soal nomor 4. Soal terakhir, soal nomor 5. Tentukan interval penyelesaian dari X dikali X kuadrat min 2X plus 35 per 1 min X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini soalnya ruas kanan sudah 0, jadi ruas kiri nanti kita tinggal ubah dalam bentuk faktor-faktor. Ya, yang ini X kuadrat min 12X plus 35 difaktorkan jadi seperti ini, gitu ya. Nah, yang kita gunakan yang ini, sudah dalam bentuk faktor semua. Nanti saya sajikan dua cara ya untuk mengerjakan ini. Cara pertama dulu. Cara pertama, karena ada dalam bentuk faktor, kita cari pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Yang atas jadi 0 kalau X-nya di sini sama dengan 0. Kemudian ini X sama dengan 7, yang ini X sama dengan 5. Yang penyebut ini X-nya jadi 0 kalau X-nya sama dengan 1. Tapi di sini pangkat 2, jadi kan ada 2 kan? Nah, jadi X-nya sama dengan 1, ada 2, kita tulis gini. Nah, itu. Ini tadi ada 2 karena di sini pangkat 2, jadi ada 2. Nah, dari pembuat 0 ini kita masukkan ke garis bilangan. Diurutkan. Paling kiri 0, kemudian 1. Ini karena satunya tadi ada 2, kita tulis 1 lagi. Kemudian 5, kemudian 7. Buntut bolongnya penjelasannya kayak tadi. Yuk, kita cek tanda plus minusnya.
masukkan X, misalkan di bagian sini kita masukkan 9. X nya 9 kita masukkan ke sini, 9 dikali 9 dikurangi 7 dikali 9 kurangi 5 dibagi 1 min 9 dikuadratkan, nanti kalian hitung hasilnya positif. Di sini hasilnya positif, selang-seling, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Yang diminta yang hasilnya lebih dari 0, jadi hasilnya positif. Ada 3 daerah. Nah, nanti cara penulisan HP-nya yang pertama gini. Ini kita tulis 0 sampai 1. Ini 0-nya pakai sama dengan, 1-nya nggak sama dengan. Ini 1 sampai 5, ini 7 ke kanan, jadi lebih dari sama dengan 7. Bisa kita tulis seperti ini, atau bisa juga nanti gini, ini kita gabung. Yang bagian sini 0 sampai 5 kita gabung, dengan 1 sama 1 kan bisa kita gaduk ke. Jadi langsung 0 sampai 5. Nih 0 sampai 5. Kemudian yang kanan 7 ke kanan, lebih dari sama dengan 7. Nah, di sini kan satunya bolong kan. Jadi satunya nggak boleh ikut, kita tambahi dengan X-nya tidak boleh 1. Jadi ada 2 cara penulisan HP. Itu dengan cara pertama. Kemudian cara kedua, nanti HP-nya juga sama kayak gini ya. Cara kedua, dari bentuk ini kalau kita lihat yang bagian bawah 1 min X ini dikuadratkan, berarti kan ada suatu bilangan dikuadratkan. Bilangan dikuadratkan hasilnya bisa 0 atau positif. Karena penyebut jadi kan nggak mungkin 0. Jadi yang bawah di sini nanti hasilnya selalu positif. Yang atas tetap. Nah, jadi atas dibagi bilangan positif, hasilnya positif. Jadi yang atas di sini juga harus positif kan? Nah, jadi harus lebih dari 0. Sama dengan 0 juga boleh, karena di soal boleh sama dengan 0. Yang kita gunakan yang ini. Oke. Nah, dari sini kita ambil pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini X-nya sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan 5 sama 7. Kita urutkan ke garis bilangan. Paling kiri 0, kemudian 5, kemudian 7. Gitu. Ambil angka 9 sini ya. 9 dikali 9 kurangi 7 kali 9 kurangi 5, kalian hitung nanti hasilnya positif. Di sini positif, sampingnya negatif, sampingnya lagi positif, sampingnya lagi negatif. Yang diminta yang hasilnya nanti positif, lebih dari 0. Ada 2 daerah. Nah, daerah pertama kan di sini X-nya dari 0 sampai 5. Ini X lebih dari sama dengan 7. Nah, ini nggak boleh 1 karena di bagian penyebut tadi. Yang bagian sini. Nah, ini kan nggak boleh 1 kan. Kalau kita masukkan 1 kan hasilnya nanti ada per 0. Jadi kita tambahi tidak boleh sama dengan 1. Ini, atau bisa kita tulis seperti ini, kita pisah satunya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. 5 soal tentang pertidaksamaan bentuk pecahan. Semoga bisa dipahami. Bagi yang kurang jelas bisa diulang-ulang videonya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.